warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Nika Tias Novitasari, yang akan membahas tentang materi sejarah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya untuk mendukung channel saya. Teman-teman, biasakan menonton video saya sampai selesai ya, agar materi sejarah yang kalian terima dapat kronologis. Baiklah teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas adalah lahirnya agama Hindu. Nah, agama Hindu ini pertama kali lahir di India sekitar 1500 tahun sebelum Masehi di lembah Sungai Indus, yaitu bersamaan dengan datangnya bangsa Arya ke India. Dalam perkembangannya, agama Hindu ini dibagi menjadi 3, yaitu zaman Weda, yang kedua zaman Brahmana, kemudian yang terakhir adalah zaman Upanishad. Nah, marilah kita bahas satu persatu tentang perkembangan agama Hindu ini. Nah, yang pertama adalah zaman Weda. Zaman ini keagamaan berpusat pada pemujaan dewa-dewa yang dihubungkan dengan kekuatan alam guna mendapatkan keuntungan. Nah, oleh karena itu pemeluk agama Hindu ini nantinya menyembah banyak dewa seperti Dewa Surya, yaitu dewa matahari, Dewa Agni, yaitu dewa api, kemudian Dewa Pertiwi, dewa bumi, Koyu atau dewa angin, dan lain-lain. Nah, di sini yang paling dipuja adalah Dewa Indra, yaitu dewa perang, dan Dewa Agni, yaitu dewa api. Nah, pada zaman ini lahir kitab suci Weda atau pengetahuan yang tertinggi, yang terdiri dari Rig Weda yang berisi tentang syair pujian kepada dewa. Kemudian Sama Weda yang berisi nyanyian suci untuk upacara. Yajurweda berisi doa-doa untuk mengantar sesaji kepada dewa. Kemudian Atharwa Weda berisi mantra-mantra untuk ilmu sihir dan ilmu gaib. Yang kedua adalah zaman Brahmana. Pada zaman Brahmana ini berpusat pada saji dan upacara saji. Dan di zaman Brahmana ini lahirlah kitab Brahmana yang berisi uraian serta keterangan-keterangan mengenai saji dan upacaranya. Nah, di sini untuk menjaga eksistensi dari kaum Brahmana, maka diciptakan catur warna atau yang sering disebut dengan 4 kasta, yang terdiri dari kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan yang terakhir adalah kasta Sudra. Di samping itu, tetapi juga ada kelompok lain, yaitu sering disebut kaum Paria. Kemudian yang ketiga adalah zaman Upanishad. Zaman ini keagamaan berpusat pada pengetahuan batin untuk membuka rahasia alam gaib. Pada zaman ini ditandai dengan lahirnya kitab suci Upanishad yang berisi kupasan-kupasan tentang ketuhanan dan makna hidup. Nah, pada zaman Upanishad ini sudah mulai percaya dan yakin akan adanya Brahman atau Sang Pencipta, kemudian percaya dan yakin akan adanya Atman, yaitu jiwa manusia, kemudian percaya dan yakin akan adanya karma pala atau hukum pembalasan dan reinkarnasi. Kemudian yang terakhir adalah percaya dan yakin akan adanya moksa. Nah, perkembangan agama Hindu sendiri
mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Samudragupta dari dinasti Gupta dan beribu kota di Ayodhya. Nah, hal-hal penting yang dilakukan Raja Samudragupta dalam hubungannya dengan pengembangan agama Hindu adalah mengadakan pembaruan dalam agama Hindu dengan memuja Trimurti, yaitu 3 dewa. Yang pertama adalah Dewa Brahma, yaitu dewa pencipta. Kendaraannya berupa burung hansa. Sedangkan istrinya adalah Dewi Saraswati atau Dewi Kecantikan. Kemudian yang kedua adalah Dewa Wisnu atau Dewa Pemelihara. Kendaraannya adalah burung Garuda dan istrinya adalah Dewi Laksmi atau Dewi Kebahagiaan. Kemudian yang terakhir adalah Dewa Shiva atau Dewa Perusak. Kendaraannya lembu Nandi, sedangkan istrinya adalah Dewi Durga yaitu Dewi Maut. Dalam perkembangannya, akhirnya pemujaan terhadap Trimurti pecah menjadi 3 aliran. Yang pertama adalah aliran Shiva, yaitu golongan yang mengutamakan Dewa Siwa sebagai dewa tertinggi. Kemudian yang kedua adalah aliran Waisnawa, di mana golongan ini mengutamakan Dewa Wisnu adalah dewa yang tertinggi. Kemudian yang terakhir adalah aliran Cakta, yaitu aliran yang mengutamakan pemujaan terhadap Dewi Durga atau istri dari Dewa Shiva. Nah, kemudian di sini hal terakhir yang dilakukan oleh Raja Samudragupta adalah menjadikan burung Garuda sebagai kendaraan Dewa Wisnu dan sebagai lambang negara. Kemudian menjadikan bahasa Sanskerta sebagai bahasa resmi negara. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang lahirnya agama Hindu di India. Kita lanjutkan ke lahirnya agama Buddha di India. Lahirnya agama Buddha di India sekitar tahun 631 sebelum Masehi di lembah Sungai Gangga yang dibawa oleh Siddhartha Buddha Gautama. Nah, dalam perkembangan agama Buddha setelah Siddhartha Gautama wafat pada tahun 485 sebelum Masehi, agama Buddha mengalami perpecahan menjadi 2 aliran, yaitu yang pertama adalah aliran Buddha Hinayana atau kendaraan kecil, dan yang kedua adalah aliran Buddha Mahayana atau kendaraan besar. Nah, di sini yang pertama Buddha Hinayana adalah mereka hanya menyembah Buddha saja sebagai satu-satunya dewa. Cita-citanya adalah menjadi seorang arhat atau biksu yang utama untuk mencapai nirwana. Dan tujuan utamanya adalah mencapai nirwana untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, Buddha Mahayana, yaitu mereka selain menyembah Buddha sebagai dewa juga menyembah calon-calon Buddha. Cita-citanya adalah menjadi seorang Buddha agar mencapai nirwana. Sedangkan tujuan akhirnya adalah sebelum mencapai nirwana wajib menolong orang lain agar bersama-sama masuk nirwana. Nah, itu tadi perbedaan dari Buddha Hinayana dan Buddha Mahayana ya teman-teman. Kemudian dalam perkembangannya agama Buddha mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Asoka dari dinasti Maurya. Hal-hal penting yang dilakukan oleh Raja Asoka
dalam rangka pengembangan agama Buddha adalah yang pertama, menciptakan ajaran ahimsa, yaitu larangan untuk membunuh dan melukai makhluk. Kemudian yang kedua, ia sendiri nantinya menjadi seorang biksu. Kemudian yang ketiga, menjadikan agama Buddha sebagai agama resmi negara, meskipun tetap toleransi terhadap agama yang lain. Kemudian yang keempat adalah ajaran agama Buddha dipahatkan pada tiang-tiang batu yang terkenal sebagai tiang Asoka. Kemudian yang kelima adalah mendirikan stupa terbesar di kota Sanchi yang merupakan stupa terbesar di seluruh India. Nah, dalam agama Buddha sendiri, stupa ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan abu jenazah Sang Buddha, kemudian tempat penyimpanan benda-benda suci milik Buddha, dan yang ketiga adalah sebagai peringatan di tempat-tempat kejadian atau peristiwa dalam hidup Sang Buddha. Kemudian yang terakhir adalah sebagai lambang suci agama Buddha pada umumnya. Setelah kita mempelajari lahirnya agama Hindu dan lahirnya agama Buddha, kita lanjutkan ke masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Di sini ada beberapa teori yang mengungkapkan tentang masuknya agama Hindu dan agama Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori ksatria yang diungkapkan oleh C.C. Burke. Dalam teori ksatria ini diungkapkan bahwa pembawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah golongan ksatria yang melarikan diri dari India kemudian membentuk koloni-koloni di Indonesia. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Brahmana yang diungkapkan oleh J.C. Van Leur dan F.D.K. Bos. Dalam teori Brahmana ini diungkapkan bahwa pembawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah golongan Brahmana yang diundang oleh raja-raja di Indonesia untuk menyempurnakan agama Hindu dan agama Buddha. Kemudian yang ketiga adalah teori Vaishya yang diungkapkan oleh N.J. Krom. Di sini diungkapkan bahwa pembawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah golongan pedagang-pedagang India yang datang ke Indonesia. Kemudian mereka menikah dengan wanita-wanita di Indonesia. Nah, kemudian yang keempat adalah teori Sudra yang diungkapkan oleh Van Weber. Dalam teori Sudra ini diungkapkan bahwa pembawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia adalah golongan para tawanan perang yang dibuang ke Indonesia. Kemudian teori yang terakhir adalah teori arus balik yang diungkapkan oleh F.D.K. Bos. Dalam teori arus balik ini diungkapkan bahwa pembawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah orang-orang Indonesia sendiri. Karena dengan adanya kontak dagang, maka banyak pelajar-pelajar Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah mereka selesai belajar dari India, kemudian mereka pulang ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha yang telah mereka pelajari di India. Begitu ya teman-teman, kurang lebih tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian kita lanjut ke proses interaksi
antara bangsa Indonesia dengan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dari India. Nah, di sini yang pertama adalah hubungan dagang antara Indonesia dengan India. Bukti-bukti adanya hubungan perdagangan antara Indonesia dan India dibuktikan dengan penggunaan perahu bercadik oleh suku Parawar di India Selatan. Perahu bercadik itu sengaja didatangkan dari Indonesia. Kemudian yang kedua adalah penanaman perkebunan kelapa di pantai India Selatan oleh suku Sanar. Tanaman kelapa ini diperkirakan berasal dari Indonesia melalui Sri Lanka. Sedangkan faktor pendorong India melakukan kontak dagang dengan Indonesia disebabkan oleh diketahuinya angin muson yang baik untuk menyeberangi Samudra Hindia. Kemudian faktor yang kedua adalah sejak zaman purba Indonesia telah dikenal dengan kekayaan alam dan kekayaan tambangnya yang sangat melimpah. Kita lanjut ke bukti-bukti adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang politik dibuktikan dengan yaitu berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha dengan menganut sistem dinasti atau turun-temurun. Kemudian dalam bidang sosial, yaitu timbulnya suatu masyarakat yang tersusun atas dasar sistem kasta. Kemudian dalam bidang agama, kita tahu bahwa pada masa tersebut banyak kerajaan-kerajaan yang muncul dan raja-rajanya telah menganut agama Hindu dan agama Buddha. Kemudian dalam bidang budaya, yaitu diketemukannya Arca Buddha. Kemudian berdirinya beraneka ragam candi Hindu-Buddha di Indonesia. Kita tahu bahwa sangat banyak sekali candi Hindu dan candi Buddha yang lahir di Indonesia. Seperti contohnya ada Borobudur, ada Prambanan, seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak candi lagi yang tersebar di Indonesia. Kemudian penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dibuktikan dengan penemuan-penemuan prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kemudian penggunaan huruf Dewa Zagin dari India Utara seperti prasasti Kalasan dari dinasti Sanjaya di Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir adalah diketemukannya kitab sastra dari India seperti kitab Mahabharata dan kitab Ramayana. Kita lanjutkan pada akulturasi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di sini agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia tidak cuma-cuma langsung diterima begitu saja, tidak. Tetapi melalui proses akulturasi karena bangsa Indonesia pada waktu itu telah memiliki kecakapan istimewa atau yang sering disebut dengan lokal genius, yaitu kecakapan untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing dan mengolahnya menjadi unsur-unsur kebudayaan kepribadian bangsa Indonesia, seperti itu. Nah, di sini akulturasi itu meliputi dari yang pertama adalah seni bangun. Dalam seni bangun, bangsa Indonesia menerima pengaruh bangunan candi dengan berpedoman pada kitab Cipasastra dari India. Nah, di sini candi ini di India berfungsi sebagai tempat orang memuja dewa, sehingga di dalamnya terdapat patung dewa yang disembah.
Sedangkan di Indonesia, candi berfungsi sebagai makam, kuburan raja, sehingga di dalamnya terdapat patung raja yang biasanya menggunakan pakaian kebesaran dewa yang disembah oleh raja tersebut. Selanjutnya, candi Buddha di India biasanya berbentuk stupa, yaitu bangunan yang berbentuk setengah lingkaran atau bola yang tambun. Sedangkan candi Buddha di Indonesia berbentuk punden berundak dengan stupa di atasnya. Dicontohkan candi Buddha di Indonesia ini adalah Candi Borobudur. Teman-teman yang sudah pernah ke Candi Borobudur pasti mengetahui bahwa di sana itu seperti punden berundak atau undak berundak yang tinggi. Kemudian di atasnya itu ada stupa-stupa. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian dalam seni rupa. Dalam seni rupa ini nampak jelas anasir-anasir budaya India, seperti adanya patung Hindu dan Buddha, serta relief cerita berasal dari kitab Ramayana dan kitab Mahabharata. Namun di sini pola hiasnya nampak budaya Indonesia, seperti adanya rumah panggung dan kehidupan desa-desa di Indonesia yang sangat identik dengan kebudayaan Indonesia. Nah, dilanjut di seni sastra. Di sini dalam seni sastra, seperti kitab Ramayana dan kitab Mahabharata, tokoh-tokoh cerita dianggap dari Indonesia, bahkan tempat-tempat kejadiannya dianggap terjadi di Indonesia. Selain itu, dalam kitab Gatotkaca-sraya, kita mengenal tokoh-tokoh Punokawan yang tidak dikenal di India. Kemudian, akulturasi dalam huruf dan bahasa. Di sini, penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta dalam berbagai prasasti di Indonesia menunjukkan adanya pengaruh dari India. Namun lama-kelamaan huruf dan bahasa tersebut di Indonesia berubah menjadi huruf dan bahasa Kawi. Nah, kemudian dari sistem pemerintahan, masuknya budaya India nantinya merubah sistem pemerintahan Indonesia, yaitu yang semula dipimpin oleh kepala suku menjadi dipimpin oleh raja. Nah, kita lanjut ke akulturasi dalam sistem kepercayaan. Nah, dalam sistem kepercayaan ini menunjukkan bahwa agama Hindu dan agama Buddha yang dibawa dari India tidak dilaksanakan sama persis dari yang di India. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di Indonesia masuknya agama Hindu dan agama Buddha ini hampir bersamaan, sehingga terjadi sinkretisme atau percampuran dari agama Hindu dan agama Buddha, seperti itu. Nah, di sini kita lanjut ke kalender. Kalender India yang dikenal dengan tahun Saka di sini di Indonesia juga mengalami akulturasi. Di sini tetap menampilkan ciri khas Indonesia seperti penggunaan Condro Sengkolo, yaitu angka huruf yang berupa susunan kalimat untuk memperingati peristiwa-peristiwa penting atas perhitungan dari tahun Saka. Nah, selain itu, bangsa Indonesia juga mampu menciptakan kalender sendiri seperti tahun Wuku atau kalender Jawa dan Bali. Nah, sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini tentang pengaruh agama dan budaya Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam pembelajaran sejarah pada masa daring seperti saat ini. Nah, untuk teman-teman
Yang menginginkan video lain atau sejarah yang lainnya bisa komen di bawah atau bisa DM di Instagram saya, Niketias Novitasari. Nah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.